Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Riani Sugisliana dengan nomor stambuk 083 2018 0141. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metode penelitian yang berjudul Analisis Pemasaran Komoditas Cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Yang pertama kita masuk pada latar belakang. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertanian. Kegiatan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya hayati dikuasai dan dikelola sebagian besar oleh rakyat menjadi fundamental ekonominya, baik dahulu maupun sekarang. Distribusi juga dapat diartikan sebagai pemilihan tempat atau lokasi usaha. Perencanaan pemilihan lokasi yang baik tidak hanya berdasarkan istilah strategis, dalam artian pada jauh dekatnya pada pusat kota atau mudah tidaknya akomodasi menuju tempat tersebut. Cengkeh merupakan salah satu dari 17 komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian di Indonesia sampai tahun 2010. Berkaitan dengan itu, sudah selayaknya revitalisasi juga dilaksanakan dalam agribisnis cengkeh. Di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai, pemasaran cengkeh kering maupun cengkeh basah cukup kompleks dikarenakan lokasinya yang lumayan jauh dari konsumen cengkeh yang kebanyakan berada di kota, sehingga saluran pemasarannya cukup panjang dan banyak perantara yang terlibat dalam perdagangan. Saluran pemasaran yang berbeda di tingkat petani akan memberikan bagian harga dan margin pemasaran yang berbeda pula. Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka akan semakin kecil bagian harga yang akan diterima oleh petani. Besarnya margin pemasaran yang ditetapkan pada masing-masing lembaga perantara dapat menyebabkan besarnya selisih harga antara petani produsen dan konsumen akhir. Masuk ke rumusan masalahnya. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengetahui saluran pemasaran cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Yang kedua, bagaimana margin pemasaran cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Dan yang terakhir yaitu manakah saluran pemasaran yang paling efisien pada pemasaran cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui saluran pemasaran cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Yang kedua, untuk mengetahui margin pemasaran cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui saluran pemasaran yang paling efisien pada pemasaran cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Selanjutnya itu kegunaan penelitiannya. Kegunaan penelitian yaitu sebagai informasi bagi petani cengkeh untuk lebih meningkatkan pemasaran cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Yang kedua yaitu penelitian ini diharapkan sebagai informasi atau masukan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang mungkin terjadi pada pemasaran cengkeh di Desa Patongko, Kecamatan Senjai Tengah, Kabupaten Senjai. Kita masuk kepada tujuan pustakanya. Yang pertama itu cengkeh. Cengkeh merupakan salah satu tanaman industri yang nilai produksinya sangat ditentukan oleh mutu produksi. Curah hujan yang berlebihan dan kemarau yang berkepanjangan dapat menurunkan produksi cengkeh. Penanggulangan kerugian akibat pengaruh iklim dapat dilakukan dengan menanam tanaman perlindungan, misalnya di sekitar tanaman cengkeh. Selain itu juga diperlukan pemberian untuk mengurangi penguapan dan memperkecil erosi. Selanjutnya sejarah cengkeh. Tanaman cengkeh merupakan tanaman tahunan. Jika dibudidayakan dengan baik, maka akan menghasilkan produksi yang baik. Banyak berpendapat bahwa pohon ini berasal dari Maluku Utara, Kepulauan Maluku, Filipina, atau Irian. Sampai saat ini tanaman cengkeh telah tersebar ke seluruh dunia. Cengkeh termasuk salah satu penghasil minyak atsiri yang biasanya digunakan sebagai bahan baku industri farmasi maupun industri makanan. Sedangkan penggunaan yang terbanyak sebagai bahan baku rokok. Pada tahun tertentu, tanaman akan menghasilkan produksi yang banyak dan pada tahun-tahun tertentu produksi biasanya menurun sampai 10 hingga 40%. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran secara luas yaitu proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui
penciptaan dan pertukaran dengan nilai yang lain. Pemasaran didefinisikan sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Yang selanjutnya margin pemasaran. Margin pemasaran diartikan sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk dengan harga yang dibayarkan dengan harga yang dibayarkan untuk membeli produk dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk dengan harga pabrik yang berlaku, baik pasar bersaing, pasar monopsoni, pasar oligopsoni. Akibatnya adalah terlalu besarnya keuntungan pemasaran yang diambil oleh para pelaku pemasaran tersebut. Sejalan dengan pernyataan tersebut, efisiensi pemasaran merupakan pangkal pokok dari tujuan yang ingin dicapai dalam setiap sistem pemasaran hasil pertanian dan merupakan fokus utama dalam penelitian ini, yakni bagaimana mendistribusikan hasil pertanian dari produsen ke konsumen dengan cara efisiensi. Efisiensi pemasaran biasanya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi membutuhkan realisasi output maksimum dalam bentuk uang atau output tertentu dengan sumber daya minimum. Selanjutnya saluran pemasaran. Saluran distribusi yang telah terlalu panjang menyebabkan makin banyak mata rantai yang terlibat. Sebaiknya saluran distribusi yang terlalu pendek kurang efektif untuk menyebarluaskan produk. Tetapi karena mata rantai pemasaran lebih pendek, maka biaya produksi dapat ditekan sehingga harga produk ketika sampai ke konsumen lebih rendah. Alur komoditas dari produsen sampai konsumen disebut saluran pemasaran. Adapun tingkatan mata rantai saluran pemasaran tersebut ada 4, yaitu yang pertama saluran tingkat 0 atau zero level channel. Saluran tingkat 0 ini lebih dikenal dengan sebutan saluran langsung. Dikatakan saluran langsung karena produsen langsung menjual barangnya kepada konsumen, jadi tidak menggunakan perantara sama sekali. Yang kedua itu saluran tingkat 1 atau zero level channel. Saluran ini disebut saluran tingkat 1 karena hanya satu lembaga perantara. Sebagai perantara untuk barang industri pada umumnya adalah agen penjualan. Dan selanjutnya itu saluran tingkat 2 atau two level channel. Saluran ini disebut saluran tingkat 2 karena ada dua perantara. Untuk barang konsumen pada umumnya lembaga perantaranya adalah pedagang besar dan pengecer. Sedangkan untuk barang industri lembaga perantaranya adalah distributor dan dealer. Saluran tingkat banyak yaitu multi-level channel. Saluran pemasaran ini disebut saluran yang bertingkat banyak karena menggunakan banyak perantara. Biasanya di antara pedagang besar dan pengecer tersebut, pedagang pengepul yang berstruktur, di mana setiap perantara membawai beberapa perantara lain. Oleh karena itu, saluran pemasaran ini disebut sebagai multi-level marketing. Bentuk ini terutama cocok untuk memasarkan atau menyalurkan barang konsumsi dan bukan barang industri. Yang selanjutnya itu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam menguji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama, seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Adapun kajian penelitian terdahulu yaitu dengan judul Analisis Pemasaran Cengkeh, Syzygium aromaticum, di Desa Takatunga, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, yang dilakukan oleh Elizabeth Wona, MR Pelokila dan Kuji Herewila pada tahun 2019. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan margin pemasaran. Dan hasil pembahasannya yaitu penelitian tentang analisis pemasaran cengkeh pada tahun 2018 yang dilaksanakan pada bulan April.
Kerangka pikir penelitian. Petani sebagai manusia yang hidup bermasyarakat memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, mempelajari berbagai hal baru dan mengikuti setiap perkembangan yang ada. Tiap lembaga pemasaran akan melakukan fungsi pemasaran yang berbeda satu sama lain, yang dicirikan oleh aktivitas yang dilakukan sehingga menimbulkan biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran dan keuntungan yang diterima pedagang perantara akan didapatkan margin pemasaran yang merupakan pengukuran untuk efisiensi pemasaran. Ini merupakan kerangka berpikir dari petani cengkeh ke masyarakat Desa Patongko. Selanjutnya saluran pemasarannya yaitu biaya pemasaran, keuntungan pemasaran, margin pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Yang selanjutnya hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data atau fakta yang terjadi di lapangan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, cengkeh jenis Zanibar, si kotok dan si putih lebih banyak diminati. Jenis cengkeh ini merupakan jenis cengkeh yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi dan Jawa dan Sumatera. Sebab jenis ini memiliki potensi produksi buah cengkeh basah. Yang kedua itu saluran pemasaran langsung kepada pedagang besar, lebih ekonomis dibandingkan pemasaran kepada pengepul atau penyalur. Metode penelitian. Yang pertama metode penentuan lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021 di Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Daerah penelitian ini dipilih karena merupakan salah satu daerah penghasil cengkeh yang ada di Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Alasan memilih penelitian yaitu sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui saluran pemasaran paling efektif dan untuk mengetahui margin pemasaran cengkeh yang ada di Desa Patongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Yang kedua, metode penentuan sampel. Untuk penentuan sampel, petani dilakukan dengan metode sampel random sampling, yaitu cara pemilihan sampel yang dilakukan di mana anggota dari populasi dipilih satu, yaitu anggota dari petani dipilih satu per satu secara random. Semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan jika sudah dipilih tidak dapat dipilih lagi. Populasi yang dimaksud di sini yaitu kelompok tani. Yang selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama observasi pengamatan, di mana observasi hanya melihat keadaan penduduk. Untuk melakukan observasi atas kehidupan masyarakat desa tersebut, observasi tidak perlu dilakukan penduduk desa tersebut, melainkan kalau cukup melakukan peninjauan saja. Yang selanjutnya wawancara, yaitu pertanyaan yang diajukan secara langsung terhadap petani yang mengenai sosial ekonomi petani cengkeh. Selanjutnya dokumentasi, yaitu tidak setiap kejadian dapat ditulis dengan jenis di daftar isian maupun pada saat wawancara, namun bila kejadian tersebut akan didapat atau bercerita banyak, maka kejadian tersebut dapat diabadikan dengan gambar atau foto atau dengan melalui video. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Proses pengumpulan data kuantitatif tidak membutuhkan banyak waktu dan sangat mudah dilakukan. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara jejak, pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian, hasil pengujian. Selanjutnya metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah saluran pemasaran, margin pemasaran, biaya pemasaran, keuntungan pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Yang pertama, saluran pemasaran untuk mengetahui sistem pemasaran cengkeh.
yang digunakan analisis deskriptif saluran pemasaran. Yang kedua, analisis margin. Analisis margin di sini itu yang pertama untuk mengetahui margin pemasaran cengkeh pada setiap lembaga pemasaran. Rumusnya itu M sama dengan HP dikurang HB, di mana M yaitu margin pemasaran cengkeh, rupiah per kilogram, HP harga penjualan cengkeh, HB harga pembelian cengkeh. Yang kedua, untuk mengetahui margin pemasaran setiap hub model saluran pemasaran yang terlibat menggunakan rumus MT sama dengan M1 ditambah M2 ditambah MN, di mana MT margin pemasaran total, M1 margin pemasaran lembaga pertama, begitupun dengan margin pemasaran kedua, MN yaitu margin pemasaran lembaga ke N, yaitu sampai margin pemasaran terakhir. Yang ketiga, untuk mengetahui keuntungan pemasaran cengkeh pada setiap lembaga pemasaran yang terlibat menggunakan rumus P sama dengan ML dikurang TC, di mana P sama dengan keuntungan lembaga, ML margin lembaga pemasaran, TC biaya total yang dikeluarkan setiap lembaga pemasaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, untuk mengetahui keuntungan pemasaran pada setiap modal saluran pemasaran digunakan rumus PT sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah PN. PT merupakan keuntungan pemasaran total. P1, P2, P3 yaitu keuntungan saluran pemasaran 1, 2, dan 3. PN yaitu keuntungan saluran pemasaran akhir. Untuk mengetahui saluran efisiensi saluran pemasaran digunakan rumus. Di sini rumusnya EP dibagi BP dibagi NP dikali 100%, di mana EP sama dengan efisiensi pemasaran, BP total biaya pemasaran, NP total nilai produk yang dipasarkan jika EP nilai yang lainnya paling kecil sama dengan paling efisiensi. Definisi operasional. Definisi operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Yang pertama itu petani, seseorang yang bergerak di bidang bisnis pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Yang kedua itu pemasaran cengkeh. Produk utama tanaman cengkeh adalah bunga yang pada waktu dipanen kadar airnya berkisar antara 60-70%. Yang ketiga itu cengkeh adalah tanaman tahunan yang berasal dari Maluku dan menjadi bahan-bahan industri makanan dan minuman, industri rokok, dan industri obat-obatan. Yang keempat yaitu margin. Margin adalah salah satu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan untuk menunjukkan suatu jaminan yang wajib ditepatkan oleh pemegang suatu posisi atau jual beli. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka proses dikatakan semakin efisiensi. Yang terakhir yaitu keuntungan pemasaran adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Baiklah, sampai situ penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.